Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak hebat kelas 2 SD Muhammadiyah Sleman. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Semoga anak-anak hari ini selalu dalam keadaan sehat dan selalu siap belajar ya. Selalu semangat meskipun kita masih belajar dari rumah ya anak-anak. Untuk mengawali hari ini, pembelajaran kita awali dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Ya anak-anak, kita lanjutkan ya. Hari ini kita masih belajar tentang tema 1, hidup rukun. Subtema 3, hidup rukun di sekolah. Nah, kita masih dengan matematika, yaitu tentang pengurangan susun panjang dan susun pendek serta teknik menyimpan yang akan kita pelajari hari ini ya anak-anak. Oke, sudah siap? Yuk kita mulai. Nah, materi pembelajarannya yang pertama itu adalah pengurangan bilangan 3 angka tanpa meminjam. Nah, ini ya, pengurangan bilangan 3 angka tanpa meminjam. Yang kedua yaitu adalah pengurangan bilangan 3 angka dengan meminjam. Dua ini yang akan kita bahas ya anak-anak. Kita mulai dari yang pertama. Yang pertama yaitu adalah pengurangan bilangan 3 angka tanpa meminjam yang akan kita selesaikan dengan cara bersusun panjang dan bersusun pendek. Nah, bagaimana bedanya nanti kita lihat ya anak-anak. Sudah siap ya? Mari kita lanjutkan. Yuk perhatikan contoh berikut ini. 250 dikurangi 120. Ini namanya mendatar ya. Nah, dapat juga disusun menjadi seperti ini. 250 dikurangi 120. Nah, hasilnya sudah apa? Kita selesaikan ya. Penyelesaiannya adalah dengan cara yang pertama yaitu bersusun panjang. Kita uraikan dulu satu-satu ya anak-anak. Ingat ya, kita uraikan dulu. Nah, yang perlu anak-anaknya tandanya karena ini pengurangan. Nah, di sini adalah tandanya pengurangan. Nah, sekarang kita mulai dari 250. 250 ratusannya adalah 200, puluhannya adalah 50 dan satuannya adalah 0. Sekarang yang 120 ratusannya adalah 100, puluhannya 20 dan satuannya adalah 0. Ingat ya, kalau menuliskan ratusan itu adalah 3 angka, puluhan 3 angka dan satuan 1 angka. Nah, sekarang kita kurangi dari yang belakang. 0 dikurangi 0 hasilnya 0. Nah, sekarang ini 50 dikurangi 20 hasilnya 30. 200 dikurangi 100 hasilnya 100. Maka hasilnya 100 ditambah 30 ditambah 0. Ini adalah 130. Nah, ini cara bersusun panjang ya. Nah, sekarang kita lihat yang cara bersusun pendek. Nah, kita tulis satu-satu ratusannya ya. Ratusannya itu adalah 2, puluhannya 5, satuannya 0. Nah, selanjutnya yang 120, satuannya 1, puluhannya 2, dan satuannya 0. Kenapa ini ditulisnya seperti ini? Karena ini susun pendek. Nah, ini sudah ada keterangannya ratusan, maka sehingga ditulis angkanya. Nah, kita kurangi. Nah, 0 dikurangi 0, hasilnya 0. 5 dikurangi 2, hasilnya 3. 2 dikurangi 1, hasilnya 1. Sama ya, antara susun pendek dan susun panjang hasilnya sama. Jadi, 250 dikurangi 120, hasilnya adalah 130. Itu anak-anak paham? Oke, kita lanjutkan dulu ya. Nah, sekarang perhatikan lagi contoh berikut ini. Ada 248 dikurangi 36. Nah, dapat juga tiga seperti ini ya anak-anak. Nah, perhatikan. Tandanya kurang ya. Kita selesaikan dulu. Yang pertama yaitu cara bersusun panjang. Nah, kita uraikan dulu ya. Kita uraikan dulu. Nah, kita lihat. Di sini yang kedua, ini ya contoh yang kedua ada 3 angka dan 2 angka ya. Kita uraikan dulu. Yang pertama 248, ratusannya adalah 200, puluhannya
40 dan satuannya adalah 8. Nah, yang 36 punya ratusan tidak? Tidak, maka ratusannya tidak bisa ditulis karena tidak punya. Sekarang puluhannya 30 dan satuannya adalah 6. Nah, sekarang kita kurangkan dari yang belakang dulu. 8 dikurangi 6 dengan oke. Nah, ini karena di sini ini adalah 200-nya tidak ada di bawahnya, maka titiknya bisa langsung ke depan karena ini tidak meminjam ya. Nah, langsung 40 dikurangi 30 sama dengan 10 dan 8 dikurangi 6 adalah 2. Oke, hasilnya 200 tambah 10 tambah 2 adalah 212. Itu ya anak-anak. Sekarang yang kedua yaitu cara bikin pendek. Nah, kita tuliskan kembali 248 kurangi 36. Ini berapa? 8 kurangi 6, 2, 4 kurangi 3, 1, dan semuanya langsung ditulis. Sama ya, antara sisi panjang dan sisi pendek hasilnya sama. Jadi 248 dikurangi 36 adalah 213. Begitu ya anak-anak. Nah, nanti kalau belum paham bisa dilihat kembali ya. Sekarang kita lanjutkan lagi. Nah, kita akan membahas yang kedua, yaitu tentang pengurangan bilangan 3 angka dengan meminjam dengan cara bersusun panjang dan bersusun pendek. Oke. Nah, yang pertama yang akan kita pinjam itu adalah puluhannya ya, berarti yang tengah. Nah, kita contoh berikut. 156 dikurangi 39. Nah, sama ya, dapat ditulis seperti ini biar lebih mudah. Penyelesaiannya bagaimana? Kita selesaikan dulu dengan yang berhitung panjang. Nah, kita uraikan dulu ya. Nah, 156 itu adalah ratusannya 100, puluhannya 50 dan satuannya 6. Sedangkan 39 tidak ada ratusan, maka yang dijelaskan puluhannya 30 dan satuannya 9. Nah, nih. Karena 6 dikurangi 9 itu tidak bisa, maka akan meminjam depannya ini ya, puluhannya dipinjam. Nah, terus bagaimana menulisnya? Nah, ini ya. Oke, kita gambarkan dulu. Yang pertama, dari 156 ratusannya adalah 100, yang puluhannya 40 dan satuannya 16. Bu, kenapa kok di sini 40? Nah, di ini satuan kan harusnya adalah satu angka, ini di angka karena 6 dikurangi dengan 9 tidak bisa, maka dipinjamkan depannya ya, berarti depannya itu dikurangi, jadinya 50 dikurangi 10 maka 40. Nah, 10-nya ada ditambahkan di belakang, begitu ya anak-anak. Nah, jadinya 16. Nah, begitu ya. Terus yang 39 adalah 30 ditambah 9. Sekarang 16 dikurangi 9 berapa anak-anak? Iya, 40 dikurangi 30, 10. Nah, satunya turun. Jadi 100 ditambah 10 ditambah 7 adalah 117. Jadi 156 dikurangi 39 adalah 117. Gitu ya, paham? Oke. Kita selesaikan dengan cara bersusun pendek ya. Nah, kalau bersusun pendek seperti ini, kita tuliskan lagi ya. 156 dikurangi 39. Oke, kita tuliskan lagi. Nah, ini tadi ya, yang tidak bisa dikurangkan maka pinjam. Oke, ya, nanti hasilnya dituliskan ke angka. Terus kita pinjam dulu, 5-nya kita coret, 5 dikurangi 1 menjadi 4. Nah, yang 6 itu adalah, nah ini ya, 10 ditambah 6. Nah, hasilnya berapa? 16. Nah, sekarang 16 dikurangi 9 adalah 7. 4 dikurangi 5, 4 dikurangi 3, hasilnya adalah 1 dan satunya langsung turun. Nah, jadi 156 dikurangi 39 adalah 117. Sama ya dengan yang tadi ya. Oke. Sekarang masih dengan meminjam puluhan. Contoh lagi supaya mengerti paham sekarang. Semuanya 3 angka ya. 355 dikurangi 128. Nah, ini sama ya, bisa ditulis seperti ini.
Penjelasannya kita selesaikan dengan cara bersusun panjang dulu. Nah, kita uraikan lagi ya nak. Nah, 200 plus 50, 100, 20 dan 8. Nah, ini 5 dikurangi 8 tidak bisa, sama ya seperti tadi, kita pinjamkan yang di depannya. Kita tulis dulu ya semuanya ya. Nah, ini 200. Nah, 40-nya ini dari mana diperolehnya? Nah, 40-nya ini karena udah dikurangi untuk mengisi yang satuan, maka caranya seperti ini. Nah, ini ya anak-anak ya. Nah, ini 40-nya ini dikurangi 10. Nah, 10-nya ditulisnya di sini, 10 ditambah 15 gitu ya. Nah, sekarang kita lanjutkan yang bawah. 120 ditambah 20 ditambah 8. Nah, sekarang baru bisa kita kurangkan. 15 dikurangi 8 hasilnya adalah 7. 40 dikurangi 20 hasilnya 20. 200 dikurangi 100 hasilnya 100. Maka 100 ditambah 20 ditambah 7 hasilnya 127. Jadi 255 dikurangi 128 hasilnya adalah 127. Begitu ya anak-anak ya. Kita lanjutkan. Nah, ini kita kerjakan dengan yang bersusun pendek. Perhatikan ya, sama kita tulis satu-satu dulu. Ini ya, tulis satu-satu dulu. Nah, sekarang kita kurangkan, sama ya tadi dipinjamkan depannya. Nah, menjadi masih kurang 1 menjadi 4. Nah, ini terus ditambahkan di satuannya, ini 10 tambah 5 hasilnya adalah 15. Nah, ini ya anak-anak ya. Terus kita lanjutkan, 15 dikurangi 8 hasilnya 7, 4 dikurangi 2 hasilnya 2, dan 2 dikurangi 1 hasilnya 1. Jadi 255 dikurangi 128 hasilnya adalah 127. Sama ya antara yang kita kerjakan dengan susun panjang dan susun pendek. Kita lanjutkan. Sekarang yang kedua, pengurangan dengan meminjam rapisan. Berarti yang paling depan. Perhatikan coba sedikit ini ya. Oke, 428 dikurangi 153. Nah, sama ya, bisa dituliskan dengan cara menurun. Nah, ini kita selesaikan dengan cara panjang. Kita uraikan lagi ya. 400 ditambah 28 tambah 8. 163, 100 ditambah 50 ditambah 3. Nah, kita tulis dulu. Kita karena di sini sudah bisa kita lihat satuan dikurangi satuan bisa, sedangkan puluhan dikurangi puluhan tidak bisa, maka dipinjamkan depannya. Kita uraikan lagi ya anak-anak. 400-nya karena udah dipinjam puluhannya maka tinggal 300. Nah, dipinjamkan, maka 100 ditambah 20 menjadi 120. Nah, gitu ya. Nah, 120 hasilnya dari mana? Hasil pinjam dari yang depan ini. Nah, satuannya tetap, terus yang bawah juga tetap ya, sama. Nah, sekarang kita kurangkan. 8 dikurangi 3 5, 120 dikurangi 5 hasilnya adalah 70, dan 300 dikurangi 100 hasilnya 200. Maka 200 ditambah 70 ditambah 5 hasilnya adalah 275. Jadi 428 dikurangi 153 adalah 275. Kita lanjutkan. Nah, perhatikan lagi dengan cara bersusun pendek. Nah, sama ya, kita tulis seperti tadi, kita tempatkan sesuai dengan tempatnya. Nah, setelah itu kita kurangkan. Nah, ini kita kurangkan 8 dikurangi 3 berapa hasilnya? Nah ini 2 dikurangi 5 tidak bisa, maka pinjam depannya. 4-nya kita coret, 4 kurangi 1 masih 3. Nah, sekarang yang 2 ini menjadi 12 karena dapat pinjaman dari depannya ya. Kita 12 130. Nah, karena ini adalah harus satu-satu, maka kita tulisnya 12 dikurangi 5 di sini adalah 7, 3 dikurangi 1 yang ini adalah 2 ya. Jadi 430
128 dikurangi 153 adalah 170. Ya, ini ya. Nah, nanti anak-anak silahkan kalau mengerjakan pilihlah cara yang paling oke. Nanti kalau anak-anak nanti memilih mengerjakannya kita pilih cara panjang atau cara pendek ya. Oke. Nah, sekian dulu dari Bu Guru. Silahkan anak-anak, nanti ada soal latihan, silahkan kerjakan dengan baik. Jika belum paham, silahkan dilihat lagi ya anak-anak, supaya nanti anak-anak jadi paham. Kalau belum paham sekali, dilihat lagi, belum paham lagi, dilihat lagi sampai anak-anak paham dalam mengerjakan. Kalau belum paham, jangan mengerjakan dulu ya. Kerjakan di tempat dan itu tidak paham. Diakhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.